A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam dalu menika kita kepanggih malih. Kita awali dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Wangsuli sekedap dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sampeyan tulis ya di sampingnya. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Nah, ini kan hadis. Sampeyan tulis. Siapa yang membaca dua ayat terakhir? Kemarin tiga ya. Itu disempurnakan dua. Siapa yang membaca dua ayat terakhir, hadis Kanjeng Nabi dua ayat terakhir. Cuma kita seringnya tiga dari mulai lillahi. Tapi terus dicocokno karo hadis Nabi dua. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, sampai malam hari kok maca ayat niku, maka dia orang ku mau akan diberi kecukupan. Ngono, hadise ngono. Man qara'a, man sing sapa wonge qara'a maca bil ayataini kelawan rong ayat min akhiri suratil Baqarah saking akhir surah Al-Baqarah fi lailatin di malam hari kafatahu, maka Allah mencukupkan padanya, maka dia orang itu tadi akan diberi kecukupan. Lah diberi kecukupan maksudnya nopo? Dan ini ulama berpendapat kecukupan itu maksudnya orang yang mau baca itu diberi keselamatan dari gangguan kejahatan, dari dari keburukan orang. Makanya mau ayat niku. Misalnya barisa sampean misalnya ada waktu sebelum pulang masih zikir yuk, terus no ayat niku dua ayat terakhir. Lah kalau dua ayat terakhir berarti mulai amanah Rasul. Wong hadisnya dua memang. Ya. Lah nek wis terlanjur telu, Pak. Ya ora apa-apa. Cuma yang dua itu yang dipentingkan. Mulai amanah Rasul niku diberi kecukupan. Lah cukup mau nopo? Ulama nerangno diberi kecukupan, selamat dari kejahatan, selamat dari hal buruk. Ya, tuh. Yang berikutnya kecukupan niku kan kecukupan kan macam-macam maksudnya maknane. Berikutnya pahalamu dicukupkan oleh Allah. Artinya diberi kecukupan pahala. Itu hanya karena membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Maka setelah mendengar hadis niku wau, tolong dihimbau setiap malam jangan lupa membaca dua ayat terakhir. Orang nunggu pas selamatan mau. Iya. Orang nunggu undangan tok. Undangan selamatan. Iya. Undangan mau selamatan mau iki. Lah yo. Mas ora selamatan yo maca. Di setiap di malam hari ya ono. Diulangi sekedap gak apa-apa. Ben tambah ya Pak yakin. Jadi mulai amanah. Pak harus bacakan amanah. Artinya amanah. Telah beriman Rasul dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan orang-orang beriman semuanya. Dan orang-orang beriman. Titik. Orang-orang beriman. Wes. Jadi telah beriman, telah percaya
Sopo sing percaya Rasul terhadap apa? Terhadap apa yang diturunkan kepadanya, yakni apa? Al-Qur'an dari Tuhannya. Begitu pula percaya, beriman sapa? Orang-orang yang beriman, manusia kabeh iki, makhluk kabeh iki. Terus semuanya telah beriman pada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Nah, semuanya kui beriman pada sapa? Semuanya ini. Semuanya itu ya rasul, ya orang-orang beriman kabeh semuanya telah beriman pada dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya. Terus Tidak kami kami membedakan di antara seorang pun dari rasul-rasulnya. tidak kami ya manusia ini orang beriman ini kita tidak membedakan di antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Semuanya diimani. Iman ning Nabi Muhammad ya diimani, Nabi Isa ya toh, bahasa Nabi ini wong Kristen ya katanya. Yo kita harus iman ya. Terus Nabi Musa katanya nabi ini wong Yahudi, tapi kita semua iman. Sebabnya mereka Nabi Isa yo nabi kita, Nabi Musa yo nabi kita. Maka kita sebagai orang beriman nggak boleh membedakan di antara seorang pun dari rasulnya. Harus diimani semua. Ya Baras. Dan mereka berkata, kami telah mendengar dan kami telah taat. Terus kami telah mendengar. Kita sebagai orang beriman selayaknya, seharusnya, sebaiknya, seyogyanya bagaimana? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau firmankan, apa yang Kau wahyukan, kami mendengar. Terus yo kami taat. Terus. Mohon ampunanmu Tuhan kami. Sampun. Mohon ampunanmu Tuhan kami. Ya, ini. Mohon ampunanmu Tuhan kami. Sebagai orang beriman harus mohon ampun pada Allah. Mohon ampunanmu Tuhan kami. Gufron, itu ampunan yang tinggi. Mohon ampunanmu ya Allah. Sebab semua kita ini ada di sini dalam kebaikan, dalam ketaatan, ya toh? Atau bisa masuk surga, mudah-mudahan besok masuk surga. Itu semuanya karena dapat ampunan Allah. Mohon ampunanmu Tuhan kami. Ya Baras. Dan kepada engkau tempat kembali. Dan kepadamu pada engkau tempat kembali. Oke, kepada Allah tempat kembali. Kembalinya kita kapan? Besok nunggu hari kebangkitan kui kembali itu. Mulai manusia dibangkitkan dari kubur, itulah yang dimaksud kembali. Kalau orang yang meninggal kui belum kembali, transit, belum kembali kok nggak iso mulai, ya kui. Makanya orang yang meninggal itu masih mendapatkan apa kui, masih bisa mendapatkan kemanfaatan. Contoh sedekah, ilmu bermanfaat, terus anak yang mendoakan karena belum kiamat. Begitu. Untuk kiriman. Ini kepadamu tempat kembali. Terus kemudian setelah kembali kepada Allah besok hari kebangkitan, apa yang manusia ini siapkan? Manusia kan beda dengan nabi. Gitu. Kalau nabi dibimbing wahyu, dikawal wahyu, kalau manusia itu ya biasa, kadang yo baik, kadang yo buruk. Terus amal yang bisa dilakukan oleh manusia ini beda dengan yang dilakukan nabi mestine. Betul? Nah, di situ kan mengalami kegalauan.
ya Allah bagaimana nanti kita ini wong panasan iki. Kalau Nabi kan jelas dibimbing wahyu lah, sedangkan manusia biasa seperti kami ini gimana, kan toh? Dijawab, la yukalifu. Nah, terus no, jawab Bu Eva, la yukalifu. Tidak membebani Allah seseorang kecuali kesanggupannya. Kesanggupannya. Nggih, sampai kena ulangi Bu Eva. Tidak membebani Allah seseorang kecuali kesanggupannya. Nah, itu. Jadi ketaatan kita nggak bisa sama dengan ketaatannya para nabi, para rasul. Yaitu sesuai kesanggupan. Allah nggak membebani kecuali sesuai kesanggupannya, kesanggupan manusia. Begitu. Ya Allah. Terus Mbak Eva. Baginya apa yang ia telah kerjakan dan kemadaratan atasnya apa yang dia telah kerjakan. Ya. Bagi manusia itu mendapat apa yang dia kerjakan. Kalau baik, dia mendapat kebaik. Kalau dia buruk, dia mendapat keburukan. Itu maksud laha maka sabat. Bagi manusia yang dalam taat, dia beribadah, dia baik, dia mendapat apa yang dia usahakan atau kerjakan. Dan kemadharatan atasnya, artinya balasan Allah atasnya, nggih, siksa Allah atasnya, ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Gawe cara wong Jawa gawe munduh woing pakarti. Yaiku ngono ayate, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Yang kemarin gak masuk siapa? Belum. Mano, sampean sudah minta tahu sama masnya? Belum? Oh ya, yes. Itu bagus itu. Sinau kelompok deh. Yo, Mbak Eva. Tuhan kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Sudah, paham ya niki kemarin? Allah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa. Kalau lupa atau kami salah. Maka dua ayat terakhir ini ayat spesial yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan pada Nabi dan Rasul yang lain. Maka terdapat doa yang luar biasa. Robbana la tu'akhizna innasina au akhtona. Makanya setiap malam jenengan jangan lewatkan ini dua ayat ini. Seandainya jenengan nggak berwudu nggak apa-apa, tapi yang penting tidak megang mushafnya. Betul. Misalnya sampean pulang dari musola, urung maca iki ilinge pasti ngomah, pas ning ngarep TV lho. Men apa-apa maca iki. Ya, mulai dari amanah rasulu. Syukur-syukur pas ketika sholat mau lanjut no, sebelum selesai, sebelum pulang. Pun, mau terus kami dan jangan engkau bebankan atas kami beban berat seperti apa yang engkau membebankannya atas orang-orang dari sebelum kami. Iya, berarti ini maksudnya beban syariat, kelakon ibadah loh. Ya Allah, jangan kau bebankan atas kami beban berat, maksudnya beban syariat. Ingat contohnya dulu pertobatannya wong Bani Israel ketika nyembah patung anak sapi. Gimana? Bagaimana Pak Nadi? Tobatnya mati, ya Pak? Mati. Tobatnya mati. Lah nek tobatnya umat Nabi Muhammad itu ora dibaleni neh. Ora dibaleni neh tobatan nasuha dadi apik wis cukup yo sepuro Allah taala. Iki beban berat kan? Ayo, pertobatan kok mati. Nah ini, maka kaitannya ini beban syariat. Terus Tuhan kami dan jangan
Engkau pikulkan kami apa yang tidak ada kemampuan bagi kami dengannya. Wes, jelas. Ini apa? Berarti apa? Beban apa? Ujian. Coba, cobaan. Robbana wala tuhammilna mala taqata lana bih. Makanya tak ulang neh iki, tak ulang-ulang meneh iki. Ben hafal sampean. Jangan nek maca iki langsung paham artine to. Nek pas selamatan langsung paham artine ora? Rob. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Terus, monggo. Dan maafkanlah Tas kami, dan ampunilah kami dan sayangilah kami. sudah. Ya Allah, itu indah ya. Maafkanlah atas kami, ampunilah bagi kami. Terus sayangilah kami. Apa bedanya maaf sama kemarin ampun? Kesalahannya dihapus. Itu top. Warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Terus Pak Eva. Engkau pembela kami, maka tolonglah kami atas kaum orang-orang kafir. Nah, tuh. Itulah ayat istimewa yang diturunkan kepada Nabi. Di antara selain dua ayat ini apa? Al-Fatih, ayat kursi. Ya, ayat istimewa. Makanya ketika digunakan untuk berdoa, nggih, niku kumpulan-kumpulan ayat yang luar biasa. Tuh. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Terus Al-Fatihah. Terus apa? Ayat kursi. Berapa ayat itu? Iya, benar. Dua ayat kursi satu loh. 5. TK. Sampun niki, sampun ya. Khatam surah Al lulus. Lulus apa lagi? Lulus. Yang penting ini jenengan bal ini ning omah. Sing kurang-kurang lah sing kosong-kosong piye piye? Nambal. Soalnya ya, jadi surah Al-Baqarah itu banyak mengandung hukum-hukum. Banyak sekali. Di dalam kehidupan ini diambil dari surah Al-Baqarah. Ya mulai dari akidah, muamalah, jual beli lah, muamalah, utang piutang. Ki ono utang piutang toh? Ya, ono pinjam meminjam. Terus ada sedekah, ada zakat. Terus banyak Al-Baqarah. Terus kemudian kalau jenengan ke ya, paham menguasai kosakata di surah Al-Baqarah, ini banyak pengulangan. Sehingga nek jenengan kuwi banyak nguasai cara misalnya apal itu 50%. 50% kosakatane hafal. Itu sangat membantu di surah berikutnya. Sampai nanti ya, pelajari di rumah ya. Piye? Matok ora? Waca. Waca ono lho. Mesti diwaca. Iya, sangat membantu betul. Betul ya, membantu. Oke, sampun ya, tambah ya. Sampean dapat keringanan, diluluskan semua. Diluluskan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Anto ini beruntung.
Ya Allah, oke, Mon. Teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ini Allah yang tahu artinya. Jadi tidak diartikan. Pun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Allah. Allahu napa? Allah. Allahu Allah. La ilaha, tidak ada sesembahan. Ilah itu sesembahan. Tidak ada sesembahan illa kecuali huwa dia. Ya. Allahu Allah. La ilaha wa sesembahan illa huwa dia. Al hayyu yang maha hidup. Al hayyu yang maha hidup. Al qayyum yang maha berdiri sendiri. Yang maha berdiri sendiri. Qayyum. Al hayyul qayyum. Ya Allah ya. Allah tidak ada sesembahan kecuali Dia yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Nah, Busyam, udah ulangi. Allah tidak ada sesembahan kecuali Dia yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Nah, iya, huwa. Huwanya tadi siapa? Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Dia. Dia itu bahasa Arabnya huwa. Kalau diwakafkan hu, ya. Kalau mbok wakafkan Allahu la ilaha illahu. Huwa itu nak diwakafkan hu. Orang ini Allahu la ilaha illa huwa. Lo wakaf kok huwa. Itu salah ya. Yang benar apa? Hu. Terus Mbak Eva, ulangi Mbak. Allah tidak ada sesembahan kecuali Dia yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Al hayyu maha hidup, al qayyum maha berdiri sendiri. Terus nazzala, dia menurunkan. Fi'il past tense lampau. Dia menurunkan alaika atasmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alkitabah kitab. Alkitabah kitab. Coba ulangi dulu. Dia menurunkan kitab. Bil haqqi dengan kebenaran. Bil haqqi dengan kebenaran. Kitab apa? Al-Qur'an itu kebenaran. Sing sampean sinau niki lho. Makane nek ora sinau Quran, terus sing sinau sapa? Sinten? Jenengan iki nek ora gelem sinau Quran, terus Quran sing nyinaoni sapa? Iya kuwi. Musaddiqon yang membenarkan. Musaddiqon yang membenarkan. Oke.
Wa musaddiqana yang membenarkan bima bagi apa yang li ya li bagi ma apa yang lima apa tadi lima baina di antara asline rien baina di antara yadaihi kedua tangannya. Ini asli makna asli rien. Nanti saya terangkan. Wa anzala dan dia menurunkan at-taurata Taurat wal injila dan Injil. Ya, sampun? Yuk Bapak Ibu, diulangi ya. Nazzala ya. Dia menurunkan atasmu kita dengan kebenaran yang membenarkan bagi apa yang kitab-kitab yang berada di depannya dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Mbak Inga ulangi. Mbak Inga. Dia menurunkan atasmu kita dengan kebenaran yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya maksudnya kitab-kitab yang turun dan sebelumnya. Mbak Dar silakan. Dia menurunkan atasmu kita dengan kebenaran yang membenarkan Di antara bagi apa dua yang kitab di sebelumnya. antara kedua tangannya dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Harus Dia menurunkan atasmu kitab iya betul. kebenaran yang Ulang ya Baros. Dia menurunkan atasmu kitab dengan kebenaran yang membenarkan bagi apa yang di antara kedua tangannya dan dia menurunkan kitab-kitab yang berada di depannya. Ya. Di antara kedua tangannya dalam kurung ya. Kitab-kitab sebelumnya. Dalam kurung ya. Baina di antara asline ya. Di antara kedua tangan. Ya, di antara kedua tangan itu apa? Depan. Betul? Lah, depan itu berarti maksudnya sebelumnya. Sebelumnya maksudnya Taurat dan Injil. Lah ya, Quran ini ada istilah di antara kedua tangan. Lah, kedua tangan berarti depan. Lah, depan kuwi maksudnya sebelumnya. Bingung? Bingung enggak? Oh, itu bingung, Ibu-ibu? Siapa yang bingung? Terus saya bingung. Nek kok ibu-ibu kan cara anune suwe to loadinge. Loadinge suwe. Di antara kedua tangannya, betul? Di antara kedua tangan berarti depan. Depan berarti orang malah sesudah Quran. Depan itu maksudnya saurunge. Nah, ini kan butuh penjelasan jenengan. Lah saurunge Quran maksud. Kitab sebelum Al-Quran. Coba diteruskan, Pak Nardi. Enggak. Loh, Pak Mok ora disuruh gak apa-apa. Spesial.
Kok ngomong kaya ana aku ora tau di kongkon rai ngaji aku. Ora dikongkon malah seneng. Dia melakukan tasmu kitab dengan kebenaran. Dengan apa, Pak? Dengan Yang membenarkan dari apa yang di antara kedua tangannya. dalam kurung Kitab sebelumnya. ah. Dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Tambah satu ayat min qablu dari sebelumnya dari sebelumnya nya apa? Nya itu maksudnya sebelum Al-Qur'an. Hudan sebagai petunjuk linasi bagi manusia. Wa angzala dan dia menurunkan. Nggih? Ya wa? Al-Furqanah pembeda. Furqan. Nah, Al-Furqanah pembeda. Inna sesungguhnya alladzina apa? Orang-orang yang kafaru mereka kafir. Ini ada mereka kafir. Merekanya mana? Ada wawu, alif di belakang. Bi ayatillahi pada ayat-ayat Allah. Tolong di rumah dilancarkan surah Al-Baqarah. Baca dulu rapopo. Moco surah Al-Baqarah lancar. Gitu, moco biasa. Nanti setelah jelangan lancar moco, gitu. Nanti ada kemudahan untuk misalnya angen-angen artine. Angen-angen toh, di arti itu untuk angen-angen sakwise lancar moco nih. Insyaallah akan bermanfaat. Insyaallah. Donya akhirat wi. Gitu. Donya akhirat. Oh sampai alam kubur, akan bermanfaat menjadi penerang. Ya toh? Nawiru buyutakum. Nawiru sinarilah rumahmu dengan bisolati dengan solat wa qiraatil Quran dan membaca Al-Quran. Omahe iku dienggo maca Quran. Betul? Ora dienggo nyanyi Bu. Nggih. Makanya ketika jenengan kok sudah berapa persen ya menguasai surah Al-Baqarah, tadi saya ulangi lagi, itu akan membantu jenengan dalam memahami ayat-ayat berikutnya. Nah loh. Minimal sempatkan ngolak-ngalik kitabnya di rumah. Kira-kira apa ya? Masuk? Ini mau. Innallazina sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka kafir biayatillahi pada ayat-ayat Allah lahum bagi mereka azabun siksa. Azabun apa? Syadidun yang keras. Keras, siksa yang keras. Wallahu dan Allah azizun
maha perkasa, hakimun maha bijak, zu, nah, yang mempunyai, zu yang mempunyai, zu yang apa? Intiqomin balasan, yang mempunyai balasan. Balasan apa? Siksa. Tambah balasan siksa. Intiqom. Gimana? Coba diwangsuli. Min. Dari sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan pembeda. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir pada ayat-ayat Allah, bagi mereka siksa yang keras, dan Allah Maha Perkasa yang mempunyai balasan siksa. Usiam. Dari sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan pembeda. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir pada ayat-ayat Allah, bagi mereka siksa yang keras, dan Allah Maha Perkasa yang mempunyai balasan siksa. Mbak Iva. Dari sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan pembeda. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir pada ayat-ayat Allah, bagi mereka siksa yang keras, dan Allah Maha Perkasa yang mempunyai balasan Siksa. Mbak Inga. Ya. Dari sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan Terus dia menurunkan pembeda. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir pada ayat-ayat Allah, bagi mereka siksa yang keras, dan Allah Maha Perkasa yang mempunyai balasan siksa. yang mempunyai balasan siksa. Mbak Dar. Dari sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan pembeda. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir pada ayat-ayat Allah, bagi mereka siksa yang keras, dan Allah Maha Perkasa yang mempunyai balasan siksa. Ya Allah, lancar. Lan. Begitu pula tanpa makna, tanpa tulisannya ya. Insya Allah. Nah, cara ini loh. Wis paros, sampun.